Tunggu dulu, udah pada subscribe belum channel YouTube-nya Mary Riana? Kalau belum, sekarang nih waktunya subscribe, klik tombol di sini dan jangan lupa ya ada tombol loncengnya juga diklik supaya kamu bisa dapat notifikasi dari video terbaru dari saya setiap kalinya. Oke, jadi jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Hai, ketemu lagi. Nah, jadi buat kamu nih yang dari dulu selalu nanyain, pengen banget kuliah di luar negeri, pengen banget dapat beasiswa di luar negeri, gimana sih tips-tipsnya? Nah, hari ini di samping saya udah ada expertnya, orang yang sangat berpengalaman yang akan membagikan tips untuk kamu semua. Jadi ada 5 tips gimana caranya supaya kamu bisa dapat beasiswa sekolah di luar negeri ala Iman Usman. Thank you Mbak Mary. Halo semuanya, saya Iman Usman. Sebelumnya saya diterima di Columbia University dan saya mendapatkan beasiswa langsung dari universitas di sana gitu. Nah, tips dari saya buat kalian yang pengen kuliah di luar negeri dan juga dapat beasiswa ada 5. Yang pertama, kalian mesti pastiin bahwa kalian punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik gitu. Jadi karena kan mau kuliah ke luar negeri, jadi kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya ya susah gitu. Jadi itu kayak dokumen yang pasti pertama dilihat lah gitu. Jadi harus memenuhi syarat. Jadi apakah TOEFL-nya atau IELTS-nya itu mesti bagus gitu. Nah, yang kedua, lebih bagus lagi kalau kamu juga punya pengalaman yang relevan dengan bidang yang mau dipelajari. Jadi misalnya kalau saya mau belajar misalnya pendidikan gitu. Nah, kalau saya punya pengalaman atau track record yang mumpuni dan relevan di bidang pendidikan, itu pasti akan jauh lebih dipertimbangkan dibandingkan misalnya ngajar atau misalnya udah bikin organisasi pendidikan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial yang terkait dengan pendidikan dan lain-lain gitu. Karena kemungkinannya pasti akan lebih besar ketimbang misalnya kalian baru lulus terus langsung apply gitu. Yang ketiga, kalian mesti balance antara prestasi akademik dengan organisasi. Jadi mungkin ada banyak orang yang bilang selama ini salah kaprah. Jadi kayak oh ya udah dia nggak usah sibuk-sibuk organisasi, udah fokus ke akademik aja. Atau kayak yang bilang udah nggak penting tuh organisasi, yang penting tuh GPA-nya bagus. Atau ya sebaliknya gitu. Atau GPA nggak penting, yang penting kamu sibuk di luar, punya pengalaman, ada hard skills gitu ya. Tapi kalau namanya beasiswa, mereka itu yang apply ada ribuan orang atau bahkan puluhan ribuan orang gitu. Jadi mereka punya kesempatan untuk milih yang bagus. Dan kalau mereka punya kesempatan untuk milih orang yang punya pengalaman organisasi bagus dan akademik bagus, kenapa mereka nggak ngambil itu? Yang keempat, biasanya penerima beasiswa itu sangat pengen punya scholar yang punya aspirasi itu lebih dari sekedar dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya saya mau jadi dokter misalnya, gimana caranya saya bisa framing aplikasinya saya atau bisa menyampaikan aplikasi saya itu bukan cuman saya mau jadi dokter yang sukses, tapi apa sih kontribusi yang mau kita lakukan buat negara? Karena kan pasti dia itu invest di kita, ibaratnya dia invest ke kita, itu harapannya ya kita bisa multiply impact-nya kita di ini luar pasti dari kita ditanya sendiri. ya, Pasti ditanya. Pas kalau beasiswa kan ada interview tuh, pasti ditanya kenapa sih kamu mau dapat beasiswa ini gitu. Dan apa yang mau dilakukan pas pulang, apa yang mau dilakukan, dan itu mesti benar-benar frame-nya bagus dan jelas gitu. Jadi bukan cuma kayak kayaknya masih ini jadi udah jelas maunya gimana. Dan yang terakhir mungkin orang agak seringkali nggak kepikiran soal ini, tapi persiapan yang matang. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau proses apply beasiswa itu lebih lama persiapannya, pasti gitu. Karena misalnya kayak nulis esai itu nggak bisa cuma satu kali and then done gitu, tapi mesti berulang-ulang esainya, di proofread oleh banyak orang yang mungkin relevan, yang ngasih feedback sampai akhirnya benar-benar sesuai. Atau misalnya ketika mikirin aplikasi nggak bisa last minute, jadi besok deadline baru disubmit malamnya jam 12, itu nggak bisa. Kebiasaan kita kan gitu tuh. Nah ini mesti jauh-jauh hari, mesti jauh-jauh hari dan benar-benar persiapin yang matang. Jadi take it very seriously dan mungkin apply jangan cuma satu. Nah itu tadi aku mau nanya, apakah mendingan apply aja ke sebanyak-banyaknya atau lebih jadi jangan sebanyak-banyaknya juga, karena kalau makin banyak berarti kan attentionnya kita makin ke spread gitu ya. Tapi mungkin ngambilnya, kalau saya dulu kayak ada 3 gitu, jadi berarti kayak ini sama kayak tips apply sekolah sih sebenarnya. Jadi kayak yang pertama saya apply yang benar-benar saya mau, jadi dreamnya saya tuh maunya apa sih gitu. Jadi jangan udah pesimis duluan gitu. Yang kedua, kayaknya ini bisa, kayaknya enggak gitu. Yang ketiga, ini kayak pasti bisa deh. Jadi biasanya 3 opsi itu. Jadi mungkin 2, jadi 6. Tapi jangan sampai 10, 15 gitu kebanyakan. Iya, jadi 6 kira-kira cukup lah ya. Maksudnya bervariasi, ada cadangannya juga, tapi ya fokus itu juga tetap karena butuh waktu untuk persiapan. Satu aja pasti butuh waktunya banyak, dan nggak semua aplikasi itu bisa
misalnya kita bikin satu aplikasi terus langsung dikirim buat 6-6-nya nggak bisa. Jadi mesti customize, mesti unik karena setiap yang ngasih beasiswa pasti punya interest yang beda-beda gitu. Oke, tuh dengerin. Jadi abis ini jangan khawatir lagi. Pokoknya untuk bisa kuliah di luar negeri, apalagi dapat beasiswa di luar negeri itu bukan angan-angan ya. Mungkin banget dan bisa banget dan memang banyak banget orang Indonesia. Dulu aku dapat tawaran 2 malah. Wah, aku apply 2 dapat tawaran 2. Jadi maksudnya mungkin gitu, mungkin. Pokoknya seneng banget. Makanya semoga bisa dipraktekin, semoga kamu bisa dapat beasiswa ke luar negeri, bisa kuliah ke luar negeri. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa balik lagi ke Indonesia sama seperti Iman, sama seperti saya, kita bangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke? Jadi tips buat kamu harus dipraktekin ya. Oke?